Buat aku berjalan lagi, aku rela jadi istrimu, kata CEO janda cantik kepada pria miskin itu. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna oranye keemasan, membias di dinding kaca gedung tinggi milik Karisa Group, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan investasi. Di lantai teratas, seorang wanita muda dengan rambut hitam tergerai rapi sedang menatap kota Jakarta dari balik jendela besar kantornya. Dialah Nabila Karisa, CEO termuda yang berhasil membawa perusahaan keluarganya melewati krisis finansial dan mencatat rekor pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun berturut-turut. Di usia 29 tahun, Nabila memiliki segalanya: kekayaan, kecantikan, karir cemerlang, bahkan kekaguman banyak orang. Dunia seolah berlutut di hadapannya. Orang-orang menyebutnya wanita baja, karena di balik kelembutannya tersimpan keberanian yang tak gentar menghadapi siapapun. Namun di balik senyum percaya diri itu, ia tahu semua yang ia miliki menuntut pengorbanan yang tak sedikit. Ia jarang tidur, jarang makan teratur, dan tak pernah benar-benar punya waktu untuk bahagia. Suatu malam, setelah menandatangani kontrak besar dengan investor luar negeri, Nabila memutuskan untuk pulang sendiri. Hujan turun deras, lampu-lampu kota memantul di jalanan basah. Tania, sekretarisnya yang setia, sempat menawarkan untuk menyetir, tapi Nabila menolak. "Aku butuh waktu sendiri, Tan. Aku hanya ingin menikmati kemenangan ini," katanya ringan. Ia tak pernah tahu, malam itu akan mengubah segalanya. Kilatan lampu dari arah berlawanan, bunyi klakson yang memekakan telinga, dan dentuman keras menghantam mobilnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Mobil mewah itu terguling beberapa kali sebelum berhenti di tepi jalan. Tubuh Nabila terjepit di kursi kemudi, darah mengalir dari pelipisnya, dan dunia seolah perlahan memudar. Ketika matanya terbuka, ia tidak berada di ruang rapat atau di rumah besar yang penuh kemewahan. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, dengan aroma obat dan suara mesin detak jantung di sekelilingnya. Tania menangis di sisi ranjang, menggenggam tangannya. "Syukurlah kamu sadar, Bel," ucap Tania di sela air mata. Tapi Nabila tidak membalas. Tatapannya kosong, tubuhnya terasa berat, dan ketika mencoba menggerakkan kaki, ia tak merasakan apa-apa. "Dokter, aku tak bisa merasakan kakiku," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dokter yang berdiri di sampingnya menatap dengan raut canggung. "Kami sudah melakukan operasi dan segala prosedur terbaik, Bu Nabila. Tapi, ada kerusakan parah di tulang belakang Anda. Untuk saat ini, bagian bawah tubuh Anda belum bisa merespons." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar langit tenang kehidupannya. Dunia yang dulu terasa penuh kendali, kini seolah runtuh di hadapannya. Nabila yang selalu berdiri tegak di atas sepatu hak tinggi mahal, kini bahkan tak mampu berdiri sama sekali. Hari-hari berlalu dalam kabut pilu. Rumah sakit menjadi penjara baru baginya. Tania setia datang setiap hari, membawa bunga, buku, atau sekadar cerita ringan agar Nabila tersenyum. Namun, senyum itu jarang sekali muncul. Setiap malam, ia menatap kakinya yang diam, kaku, tak berdaya, lalu meneteskan air mata dalam diam. Ia mencoba bertanya pada Tuhan, kenapa harus dirinya yang kehilangan segalanya, padahal ia sudah bekerja keras dan tidak pernah menyakiti siapapun. Setelah 2 bulan perawatan, ia dipindahkan ke rumahnya yang megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Ruang tamu besar diubah menjadi kamar pribadi dengan ranjang khusus, kursi roda, dan berbagai alat bantu medis. Semua terlihat modern dan lengkap, tapi terasa dingin dan kosong. Ia benci tempat itu. Setiap sudut rumah seperti mengingatkannya pada kejayaan yang kini hanya tinggal kenangan. Hari-hari Nabila diisi dengan fisioterapi dan kunjungan dokter. Namun setiap upaya hanya menambah frustrasinya. Tubuhnya seolah tak mau bekerja sama. Dr. Reza, spesialis rehabilitasi yang menanganinya, berusaha bersikap optimis. "Kamu wanita kuat, Nabila. Kadang mukjizat datang dari ketekunan," katanya setiap kali sesi terapi berakhir. Tapi bagi Nabila, kata mukjizat terasa terlalu jauh, terlalu mustahil.
Malam-malamnya penuh tangis. Ketika seluruh dunia tidur, Nabila terjaga memandangi jari-jari kakinya yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ia teringat hari-hari di mana ia melangkah di atas panggung, menerima penghargaan, berjalan dengan percaya diri di antara para pengusaha besar. Kini, untuk sekadar bangun dari ranjang pun ia butuh bantuan. Ia merasa hina, kecil, tak berarti. Suatu sore, Tania datang membawa makanan kesukaannya. Tapi Nabila menolak. "Aku tidak lapar." "Tapi kamu belum makan seharian, Bel." "Aku bilang tidak lapar." Nada suaranya tajam, menusuk. Tania terdiam, menunduk. Ia tahu sahabatnya sedang terluka, tapi tak tahu bagaimana lagi cara menolongnya. Setelah beberapa detik hening, Tania perlahan berkata, "Kau tidak bisa terus seperti ini. Dunia tidak berhenti hanya karena kakimu tak bisa berjalan. Apa yang kau tahu tentang kehilangan, Tan?" Nabila membentak. "Kau masih bisa berlari, bisa tertawa, bisa keluar rumah tanpa rasa malu. Aku bahkan tak bisa ke kamar mandi tanpa bantuan." Air mata menetes di pipinya. "Dunia berhenti buatku, Tan. Dunia berhenti di saat mobil itu menabrakku." Sejak hari itu, Nabila makin menutup diri. Ia menolak kunjungan siapapun, termasuk para direktur perusahaan yang ingin menemuinya. Semua urusan bisnis kini dijalankan oleh Dewan Sementara atas izin ayahnya, Surya Karisa, yang mulai khawatir melihat perubahan drastis pada anak satu-satunya. "Dia butuh waktu," kata Surya kepada Tania. Tapi jauh di dalam hatinya, ia takut waktu justru akan menghancurkan jiwa putrinya. Nabila mulai kehilangan minat terhadap segala hal. Musik, buku, bahkan keindahan bunga yang dulu ia sukai tak lagi memantik rasa apapun. Ia duduk berjam-jam di kursi roda, menatap jendela, menatap langit. Setiap kali hujan turun, ia memejamkan mata dan mengingat suara dentuman mobil malam itu. Trauma itu belum pernah pergi. Kadang ia bermimpi bisa berlari lagi, mengenakan gaun putih, tertawa di bawah cahaya matahari. Tapi ketika terbangun, yang tersisa hanyalah tubuh kaku yang tak bisa ia kendalikan. Dokter menyebutnya depresi pasca trauma. Nabila menyebutnya hukuman. Hari-hari berlalu, bulan berganti, tapi tidak ada perubahan berarti. Pengobatan modern, terapi listrik, obat herbal impor, semua dicoba. Dari Singapura hingga Jerman, ia menjalani berbagai perawatan dengan harapan tipis. Tapi hasilnya tetap sama, nihil. Dunia kedokteran menyerah, dan Nabila semakin kehilangan pegangan. Suatu malam, ia memecahkan cermin di kamarnya. Melihat bayangan dirinya yang dulu sempurna, kini duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan mata sembab, membuatnya muak. "Aku bukan Nabila Karisa lagi," gumamnya lirih. "Aku hanya bayangan dari seseorang yang dulu aku kenal." Tania yang mendengar suara pecahan kaca segera berlari masuk. Ia menemukan Nabila menangis di lantai, tangan berdarah karena serpihan cermin. "Nabila, ya Tuhan, apa yang kamu lakukan?" "Aku ingin berhenti, Tan," suara itu nyaris tak terdengar. "Aku lelah." Sejak malam itu, Tania selalu memastikan ada perawat yang berjaga 24 jam. Ia takut sesuatu yang buruk terjadi. Tapi bahkan dengan pengawasan, rasa kosong itu tetap tidak bisa diisi. Nabila merasa terperangkap dalam tubuhnya sendiri, penjara tanpa dinding. Hingga suatu pagi, sinar matahari menyelinap melalui jendela, menimpa wajahnya yang pucat. Ia menatap keluar, melihat para karyawan taman sedang menyiram bunga. Mereka tertawa kecil, berbicara ringan, menikmati pagi. Sesuatu dalam dirinya terasa bergetar, bukan harapan, tapi kerinduan. Ia rindu menjadi bagian dari kehidupan yang bergerak. Rindu merasakan tanah di bawah telapak kakinya. Namun begitu ingatan itu muncul, rasa marah segera menelannya kembali. Ia menutup tirai jendela dengan kasar, lalu menunduk. "Untuk apa berharap lagi?" desahnya. Dalam kesunyian kamar megah itu, waktu terasa beku. Hanya detik jam dinding yang terus berdetak, menghitung hari-hari yang hilang dari hidup seorang wanita yang dulu dianggap tak terkalahkan. Tak ada yang tahu, di balik diamnya, di balik amarah dan keputusasaan yang membatu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang kelak akan mengubah arah hidupnya.
Sebuah pertemuan sederhana yang akan membangkitkan kembali arti berjalan, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Awan kelabu menggantung di atas rumah megah milik Nabila Karissa, seolah mencerminkan suasana hati sang pemilik rumah. Sudah hampir 6 bulan sejak kecelakaan itu, dan tidak ada perubahan berarti. Kakinya tetap tak mampu digerakkan, semangat hidupnya padam, dan wajahnya yang dulu bersinar kini hanya memantulkan kelelahan dan rasa muak terhadap hidup yang stagnan. Tania datang seperti biasa, membawa laptop dan beberapa berkas dari kantor. Walaupun Nabila tidak lagi aktif memimpin, Tania berusaha tetap melibatkan sahabatnya dalam setiap keputusan penting. "Ini laporan dari tim keuangan," ucap Tania pelan sambil membuka laptop di meja dekat tempat tidur Nabila. Namun, seperti biasa, Nabila hanya menatap kosong. Tidak ada respons. "Kalau kamu tidak mau bahas pekerjaan, setidaknya kita sarapan bareng," bujuk Tania lagi. Nabila menoleh sekilas. "Aku tidak lapar." "Bel, kamu harus makan sesuatu. Kamu tidak bisa hidup dengan hanya menatap jendela setiap hari." "Lalu untuk apa aku hidup, Tan?" jawab Nabila dengan suara dingin. "Kau tahu, aku tidak merasa hidup lagi." Tania terdiam. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Namun, kali ini ada sesuatu dalam nada suara Nabila yang membuat dadanya sesak. Ia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kamu terluka, Bel. Tapi dunia di luar sana masih menunggumu. Mungkin kamu hanya butuh udara segar. Kita bisa jalan-jalan sebentar, ke pasar tradisional dekat rumah. Kamu butuh lihat kehidupan nyata, bukan hanya tembok kamar ini." Nabila menghela napas. "Pasar? Aku CEO, Tan. Bukan pengangguran yang belanja sayur di pagi hari. Dulu kamu CEO, sekarang kamu manusia yang sedang mencoba sembuh," jawab Tania tegas. "Dan manusia butuh udara, cahaya, dan kehidupan. Ayo, sekali ini saja. Anggap saja kau menemani aku. Aku bosan makan catering terus. Aku ingin masak sesuatu." Tania tahu, membujuk Nabila bukan hal mudah. Tapi setelah beberapa menit hening, akhirnya Nabila menyerah. "Baiklah. Tapi aku hanya duduk di mobil. Jangan harap aku keluar." "Deal," jawab Tania lega sambil tersenyum tipis. Mereka berangkat menggunakan mobil van khusus dengan ramp kursi roda. Sepanjang perjalanan, Nabila memandangi kota yang dulu begitu sibuk dengan jadwalnya, kini terasa asing. Lampu lalu lintas, orang-orang berjalan cepat di trotoar, suara pedagang, semuanya seolah dunia lain yang tak lagi miliknya. Tania berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi Nabila hanya menjawab singkat. Ketika mobil berhenti di depan pasar tradisional, udara pagi yang lembab bercampur aroma tanah dan rempah menyambut mereka. Tania turun lebih dulu, lalu membantu Nabila keluar dengan kursi rodanya. Beberapa orang menatap, beberapa berbisik pelan. Nabila bisa merasakan tatapan iba dan rasa ingin tahu dari mereka. Ia benci tatapan itu. "Tenang saja, Bel. Mereka hanya kagum, bukan kasihan," ujar Tania mencoba menenangkan. Nabila tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari kontak mata siapapun. Mereka berjalan menyusuri gang sempit pasar. Suara pedagang memanggil pembeli, tumpukan sayur segar, dan aroma gorengan bercampur menjadi satu. Sesuatu dalam suasana itu membuat Nabila merasa aneh, hangat, tapi juga asing. Dunia yang sederhana ini terasa terlalu nyata dibanding kehidupan mewah yang selama ini ia kenal. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah kios kecil di ujung pasar. Di sana, seorang pria berpakaian sederhana sedang menata botol-botol kaca berisi cairan berwarna coklat kekuningan. Di atas gerobak kayu itu tertulis papan kecil, "Ramuan tradisional warisan Ibu Wati, untuk kesehatan dan kebugaran." Tania menatap heran. Masih ada yang jual beginian di zaman sekarang. Pria itu, berwajah bersih meski pakaiannya sederhana, tersenyum ramah. "Masih ada, Bu. Warisan dari ibu saya. Semua bahan alami, tanpa bahan kimia." Suaranya lembut, tenang, dan jujur. Nabila hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ke arah lain. Tania menatap beberapa botol, pura-pura tertarik.
Katanya bisa sembuhin apa aja, ya? Tidak semua, Bu, jawab pria itu. Tapi Tuhan menciptakan tumbuhan bukan tanpa alasan. Kadang yang gagal disembuhkan obat modern, bisa sembuh dengan yang alami, asal hati dan niatnya tulus. Kalimat itu membuat Nabila menoleh spontan. Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang menembus ke dalam hatinya. Pria itu kemudian menatapnya lembut, tanpa rasa kasihan, tanpa tatapan aneh seperti orang lain. Kalau boleh tahu, ibu ingin mencoba ramuan untuk apa? Tanyanya sopan. Tania hendak menjawab, tapi Nabila lebih dulu berbicara. Untuk membuat orang bisa berjalan lagi, katanya dengan nada sinis. Kau punya ramuan ajaib semacam itu. Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil. Tidak ada yang ajaib, Bu. Yang ada hanya usaha dan doa. Tapi, saya pernah membantu orang yang hampir kehilangan harapan. Dan kamu ingin coba menyembuhkanku hanya dengan botol-botol murahan ini? Sindir Nabila. Bukan saya yang menyembuhkan, balas pria itu tenang. Tuhan yang menyembuhkan. Saya hanya perantara. Tania merasa suasana mulai tegang. Ia hendak mengajak Nabila pergi, tapi Nabila belum berhenti. Kalau aku bisa berjalan lagi karena ramuanmu, aku rela jadi istrimu. Nada suaranya jelas sinis, seperti ingin mengejek keyakinan pria itu. Pedagang di sekitar yang mendengar tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun, pria itu, Dani namanya, tidak tertawa. Ia hanya menunduk sopan, lalu berkata, "Baik, Bu. Saya tidak butuh janji apapun. Kalau ibu ingin mencoba, saya akan bantu. Kalau tidak, saya doakan semoga ibu segera sembuh." Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa membuat dada Nabila terasa hangat sekaligus perih. Ia tak tahu kenapa, ada sesuatu dalam tatapan Dani yang berbeda dari semua orang yang pernah ia temui sejak kecelakaan itu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang aneh. Tania segera menegur, "Sudah, Biel. Kita pulang saja. Udara di sini kotor." Tapi Nabila, entah karena penasaran atau hanya ingin membuktikan bahwa semua ini konyol, berkata dingin, "Baiklah, beri aku 1 botol ramuanmu." Dani mengambil 1 botol kecil berisi cairan berwarna coklat. "Minumlah 1 sendok tiap pagi dan sore. Jangan lupa berdoa. Dan jangan benci tubuh sendiri, karena tubuh hanya mengikuti isi hati." Kalimat terakhir itu membuat Nabila terdiam beberapa detik. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu seolah mengetuk sesuatu yang sudah lama terkunci di dalam dirinya. Setelah membayar dengan uang lebih dari cukup, mereka berdua kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, Tania melirik ke arah sahabatnya yang memandangi botol kecil di pangkuannya. "Kamu benar-benar mau minum itu?" "Tidak tahu," jawab Nabila singkat. "Mungkin aku cuma ingin lihat betapa sia-sianya keajaiban yang dijual murah di pasar." Namun malam itu, sebelum tidur, entah dorongan dari mana, Nabila membuka botol itu dan mencium aromanya. Wangi rempah yang lembut, bukan bau obat yang menusuk. Ia mengingat lagi tatapan Dani, begitu tenang dan yakin. Dengan rasa campur aduk antara sinis dan penasaran, ia meneguk 1 sendok ramuan itu. Rasanya pahit, tapi ada sensasi hangat mengalir ke tenggorokannya, lalu ke seluruh tubuh. Ia menutup mata, membiarkan dirinya tertidur. Keesokan paginya, Nabila terbangun dengan perasaan aneh. Tidak ada perubahan besar, tapi tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tetap tak bergerak. Namun entah kenapa hatinya tidak sekelam biasanya. Mungkin itu hanya efek sugesti, pikirnya. Namun ada dorongan kecil dalam hatinya yang membuatnya meneguk kembali ramuan itu sore harinya. Beberapa hari berlalu. Tania tak tahu bahwa Nabila mulai rutin meminum ramuan dari Dani. Ia merahasiakannya, karena tidak ingin dianggap lemah atau putus asa. Tapi diam-diam, setiap kali meneguk cairan itu, ia mengingat kata-kata Dani, "Jangan benci tubuh sendiri." Setiap kali ia menatap kakinya yang diam, ia mulai berbicara dalam hati, "Aku tidak benci kamu. Aku hanya ingin kamu pulih." Entah bagaimana, kalimat itu membuatnya merasa sedikit lebih damai. Suatu siang, saat perawatnya membantu mengangkat tubuhnya dari ranjang ke kursi roda, Nabila tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa,
seolah ada sensasi hangat di telapak kakinya. Ia tertegun, memandangi ujung jari-jarinya. "Ada apa, Bu Nabila?" tanya sang perawat. "Tidak, hanya sedikit kesemutan," jawabnya ragu. Ia takut berharap. Ia takut semua ini hanya ilusi. Namun di malam hari, kesemutan itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Ia menatap kakinya yang kaku dengan mata berkaca-kaca. "Apa ini benar?" bisiknya. Di saat yang sama, jauh di pasar, Dani sedang menutup kiosnya. Ia menatap langit malam, tersenyum samar. Dalam hati, ia berdoa lirih, "Tuhan, kalau memang Kau izinkan dia sembuh, jangan hanya sembuhkan tubuhnya. Sembuhkan juga hatinya yang hancur." Dan di rumah besar yang dingin dan sunyi itu, seorang wanita yang dulu kehilangan segalanya mulai merasakan sesuatu yang belum ia rasakan selama berbulan-bulan. Secercah harapan, sekecil apapun itu. Sebuah pertemuan yang awalnya hanya kebetulan, mulai menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ramuan atau pengobatan. Takdir yang perlahan menyatukan dua dunia yang berbeda. Hujan turun deras siang itu, menimpa kaca jendela kamar besar milik Nabila Karissa. Suaranya ritmis, menenangkan bagi sebagian orang, tapi bagi Nabila, setiap tetesnya seolah mengulang malam kecelakaan yang mengubah hidupnya. 6 bulan sudah berlalu, dan setiap suara hujan selalu mengingatkannya pada malam ketika ia kehilangan segalanya. Kemerdekaan, harga diri, dan kepercayaannya pada hidup. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, tergeletak botol kaca kecil berisi cairan coklat pekat. Ramuan dari pria pasar itu. Dani, nama yang sederhana, terlalu sederhana untuk seseorang yang tiba-tiba hadir begitu kuat di pikirannya. Sejak pertemuan aneh di pasar tempo hari, Nabila tak berhenti memikirkan tatapan tenang pria itu. Bukan karena daya tarik fisik atau wajahnya yang menarik, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, ketulusan yang langka. Tatapan tanpa belas kasihan, tanpa penilaian. Seperti tatapan seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai orang lumpuh, tapi sebagai manusia utuh. Nabila kembali menatap botol kecil itu. Ia masih meminumnya setiap pagi dan sore, meski tak berani berharap banyak. Tapi akhir-akhir ini, rasa hangat yang mengalir di tubuhnya terasa makin kuat. Kadang diikuti sensasi kesemutan di kaki yang selama ini mati rasa. Ia belum berani memberitahu siapapun, termasuk Tania. Ia takut kalau harapan itu hanya ilusi. Namun diam-diam, setiap malam ia berdoa. Doa yang dulu sudah lama ia tinggalkan. Bukan doa panjang atau puitis, hanya kalimat sederhana. "Jika aku masih pantas, sembuhkan aku, bukan untuk berjalan di atas dunia, tapi untuk kembali berdiri sebagai diriku sendiri." Pagi itu, Tania datang seperti biasa, membawa laptop dan secangkir teh hangat. Tapi kali ini, Nabila tampak lebih segar. Ada cahaya samar di matanya. "Wah, kamu kelihatan agak berbeda hari ini," komentar Tania sambil tersenyum. "Kamu tidur nyenyak semalam?" "Lumayan," jawab Nabila singkat. Tania menatapnya curiga. "Kamu minum apa? Jangan bilang kamu coba obat aneh dari internet lagi." Nabila hanya tersenyum tipis. "Bukan. Hanya sesuatu yang aku temukan di pasar." Tania mengernyit. "Pasar? Maksudmu waktu kita ke sana?" Nabila mengangguk. "Oh, jangan bilang yang itu. Yang jual jamu-jamuan murahan itu? Astaga, Bel, kamu gak serius, kan?" "Aku tidak percaya pada ramuannya," jawab Nabila tenang. "Aku hanya penasaran. Dan entah kenapa, aku merasa sedikit berbeda." Tania menghela napas panjang, lalu duduk di kursi. "Kau tahu, aku selalu mendukungmu. Tapi jangan terlalu berharap dari hal-hal seperti itu. Dunia tidak sesederhana ramuan pasar." "Aku tidak berharap." Nabila menatap jendela, matanya menerawang. "Aku hanya ingin percaya lagi." Kata-kata itu membuat Tania terdiam. Ia tahu sahabatnya sedang berusaha keras melawan kehancuran batin yang selama ini membelenggu. Jika ramuan itu bisa memberinya sedikit harapan, meskipun hanya lewat sugesti, biarlah. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil tapi penting terjadi. Saat perawat pribadi Nabila sedang mengganti posisi tubuhnya, ia terkejut melihat jari kaki Nabila bergerak sedikit. "Bu Nabila, apakah ibu tadi menggerakkan kaki?"
Tanya sang perawat dengan mata membesar. Nabila menatap ke bawah, terpaku. Ia mencoba mengulangnya. Tidak ada yang terjadi. Tapi sesaat tadi, ia yakin ada sesuatu yang bergerak. Sangat samar, tapi nyata. Air matanya menggenang tanpa sadar. Aku merasakannya, bisiknya. Perawat itu tersenyum lebar. Saya lapor ke dokter. Ya, Bu? Tidak. Belum sekarang, kata Nabila cepat. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan kebetulan, bukan ilusi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia menatap tubuhnya di cermin. Tidak lagi dengan benci, tapi dengan harapan yang rapuh. Ia menelusuri kakinya dengan ujung jari, membisikkan kata-kata yang dulu terasa mustahil diucapkan, "Terima kasih masih bersamaku." Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terasa. Sensasi di kakinya semakin kuat, bahkan kadang seperti denyutan lembut yang menyentuh saraf-saraf lama. Ia masih duduk di kursi roda, tapi semangatnya perlahan tumbuh. Ia mulai tersenyum lagi, mulai berbicara dengan nada lebih hangat pada Tania dan para perawat. Namun, di balik senyum itu, ada rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Dani. Pria sederhana itu tiba-tiba menjadi teka-teki dalam pikirannya. Apa yang membuatnya begitu yakin pada ramuan tradisional itu? Apakah ia benar-benar tahu sesuatu yang tidak diketahui dokter modern? Tanpa memberitahu siapapun, Nabila meminta sopirnya mengantar ke pasar tempat pertama kali ia bertemu Dani. Ia mengenakan pakaian sederhana dan kacamata hitam, mencoba agar tidak menarik perhatian. Ketika mobil berhenti di ujung pasar, hujan baru saja reda. Udara lembab, aroma tanah dan rempah bercampur. Ia mengenali kios kayu kecil di ujung lorong itu, dengan papan sederhana bertuliskan, "Ramuan tradisional warisan Ibu Wati." Dani sedang sibuk menata botol-botol jamunya. Saat melihat Nabila datang dengan kursi roda, ia tampak sedikit terkejut tapi segera tersenyum. "Assalamualaikum, Bu. Saya tidak menyangka Anda datang lagi." "Waalaikumsalam," jawab Nabila singkat. "Aku ingin bicara." Dani segera menyiapkan kursi dan memindahkan beberapa botol agar ruang geraknya cukup. Ia duduk berhadapan dengan Nabila, tidak canggung, tidak kagum berlebihan. Seolah berbicara dengan seseorang yang setara. "Apa ramuannya memberi hasil?" tanyanya lembut. Nabila menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku tidak tahu. Tapi aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan." "Itu tanda baik," ucap Dani sambil tersenyum. "Bukan hanya ramuan yang bekerja, tapi juga hatimu yang mulai menerima." Nabila mengernyit. "Menerima apa?" "Menerima bahwa kamu manusia biasa. Kamu tidak bisa selalu kuat. Kadang tubuh hanya mengikuti apa yang hati percayai." "Aku tidak percaya pada hal-hal mistis," kata Nabila defensif. "Saya juga tidak," jawab Dani tenang. "Saya hanya percaya bahwa doa dan keyakinan bisa membuka jalan yang tertutup." Hening sejenak. Suara pedagang lain dan langkah kaki pembeli menjadi latar samar. Nabila menatap wajah Dani lebih lama. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang menular. "Kau terlihat yakin dengan apa yang kau lakukan," ucapnya akhirnya. "Saya yakin pada kebaikan," balas Dani pelan. "Dan saya percaya setiap penyakit datang dengan jalan sembuhnya sendiri. Tugas kita hanya mencari dengan hati yang bersih." Kata-kata itu seperti hembusan lembut yang menenangkan hati Nabila. Ia tak tahu kenapa, tapi di hadapan Dani, ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa menjadi dirinya yang rapuh tanpa takut dihakimi. "Aku ingin kau datang ke rumahku," katanya tiba-tiba. Dani tertegun. "Ke rumah ibu? Aku ingin tahu lebih banyak tentang ramuannya. Dan, mungkin aku ingin mencoba lagi." Dani menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Tapi saya tidak mematok harga. Yang saya minta hanya izin untuk membantu dengan niat baik." "Kau aneh," gumam Nabila. Dani tersenyum. Orang yang percaya pada harapan memang sering dianggap aneh. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah besar Nabila Karissa menerima tamu yang bukan dokter, bukan pengusaha, bukan pejabat. Dani datang dengan pakaian bersih, membawa tas kain berisi bahan-bahan alami.
Beberapa karyawan rumah tampak bingung melihat pria sederhana itu masuk bersama sopir Nabila. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya siapa tamu misterius tersebut. Tania yang baru datang dari kantor, hampir terjatuh ketika melihat Dani duduk di ruang tamu. "Tunggu, ini orang pasar itu, kan? Bel, kamu serius memanggilnya ke sini?" Nabila menatapnya tenang. "Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Ini rumah, bukan klinik herbal," protes Tania. "Tania, tolong," kata Nabila pelan tapi tegas. "Aku lelah dengan semua logika dokter. Biarkan aku mencoba dengan keyakinan." Tania ingin berargumen, tapi melihat mata sahabatnya yang penuh ketenangan baru, ia memilih diam. "Baiklah, tapi aku akan tetap di sini, berjaga-jaga kalau ada apa-apa." Dani tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum sopan, lalu membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan beberapa botol kecil, madu, dan rempah-rempah kering. Ia menjelaskan dengan sabar setiap bahan yang digunakan. Akar alang-alang, jahe merah, madu hutan, daun srigading, dan air perasan buah mengkudu yang difermentasi. "Ini bukan ramuan ajaib," katanya. "Hanya campuran bahan yang sudah dikenal orang tua kami sejak dulu. Tapi efeknya akan bekerja kalau hati penerimanya terbuka." Ia menyiapkan ramuan itu di dapur dengan bantuan asisten rumah tangga. Aroma rempah memenuhi ruangan. Ketika ia kembali ke ruang tamu, Nabila menatapnya dengan ekspresi campuran antara ragu dan penasaran. "Minumlah sedikit demi sedikit," kata Dani sambil menyerahkan gelas kecil berisi cairan hangat berwarna keemasan. "Tidak perlu terburu-buru." Nabila menatap gelas itu, lalu meneguk perlahan. Rasa pahit dan manis berpadu, meninggalkan sensasi hangat yang menjalar hingga ke dada. "Bagaimana rasanya?" tanya Dani. "Tidak enak," jawab Nabila jujur. Dani tertawa kecil. Segala yang menyembuhkan jarang terasa enak di awal. Tania mengamati dari jauh, masih tak percaya bahwa sahabatnya, seorang CEO sukses, kini duduk di kursi roda sambil meminum ramuan pasar di ruang tamu rumah mewah. Namun ketika ia melihat wajah Nabila yang tenang, ia tidak sanggup mengganggunya. Ada sesuatu dalam ekspresi itu, seolah Nabila menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Dani tidak lama di sana. Setelah memastikan Nabila minum ramuannya, ia pamit pulang. "Saya akan datang lagi minggu depan untuk memastikan perkembangannya," katanya sambil menunduk hormat. "Baik," jawab Nabila singkat. Sebelum pergi, Dani menatapnya dan berkata pelan, "Ingat, Bu, jangan benci sakitnya. Kadang luka adalah jalan pulang menuju diri sendiri." Ucapan itu menancap dalam hati Nabila. Malam itu, ketika semua orang tertidur, ia duduk sendirian di balkon kamarnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memejamkan mata, mengingat setiap kata Dani. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah pada nasibnya. Ia hanya merasa tenang. Hari-hari berikutnya, Dani mulai rutin datang. Ia tidak hanya memberi ramuan, tapi juga mengajarkan hal-hal kecil yang tampak sepele tapi bermakna. Cara bernapas dengan tenang, cara merasakan tubuh sendiri, cara bersyukur atas hal sekecil apapun. Kadang mereka berbicara lama di taman belakang, kadang hanya diam menikmati sore. Tanpa disadari, kehadiran Dani membawa warna baru dalam rumah itu. Suara tawa kecil kembali terdengar. Bahkan Tania mulai luluh melihat perubahan sahabatnya. "Entah apa yang kau lakukan pada Nabila," katanya suatu sore pada Dani, "tapi terima kasih sudah membuatnya tersenyum lagi." Dani hanya tersenyum. "Saya tidak melakukan apa-apa, Mbak. Saya hanya mengingatkannya bahwa hidup belum berakhir." Dan memang benar, hidup Nabila mulai bergerak lagi, perlahan tapi pasti. Setiap langkah kecil yang ia rasakan bukan hanya hasil ramuan, tapi hasil dari keyakinan yang mulai tumbuh di hatinya. Di penghujung minggu ketiga, ketika ia sedang latihan fisioterapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat perawat membantu menopang tubuhnya, Nabila tiba-tiba bisa menahan berat badannya sendiri beberapa detik. Semua orang di ruangan itu terpaku. Tania yang kebetulan datang langsung menutup mulut, matanya berkaca-kaca. "Nabila, kamu berdiri. Kamu berdiri sendiri," serunya penuh haru. Nabila terdiam, air matanya menetes tanpa sadar. Ia menatap ke bawah, kakinya bergetar, tapi kokoh menopang.
Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Ia menangis, terisak, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena sesuatu yang dulu ia kira mustahil kini menjadi nyata. Dan di luar sana, di bawah langit sore, Dani yang sedang menatap matahari terbenam tersenyum. Seolah ia tahu, ramuan harapan yang ia tanam dengan ketulusan akhirnya mulai tumbuh. Matahari pagi menembus tirai putih di kamar besar Nabila Karissa. Udara segar dari taman belakang membawa aroma melati yang baru mekar. Biasanya pagi seperti ini hanya membuat Nabila merasa hampa. Tapi hari itu, hatinya bergetar dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Keyakinan. Setelah latihan fisioterapi semalam, ia masih belum percaya bahwa dirinya benar-benar bisa berdiri tanpa bantuan selama beberapa detik. Peristiwa itu terus berputar di kepalanya. Ia bahkan sulit tidur karenanya. Rasanya seperti mimpi yang tak ingin ia akhiri. Kini, duduk di kursi rodanya sambil memandangi cahaya pagi, Nabila menyentuh kakinya dengan lembut. Otot-ototnya memang masih lemah, tapi ia merasakannya. Sensasi halus yang selama ini hilang itu benar-benar nyata. Tania masuk ke kamar membawa sarapan dan tersenyum lebar. "Pagi, calon pelari nasional," ujarnya menggoda. Nabila menoleh, tertawa kecil. "Berlebihan." "Tapi aku serius," jawab Tania sambil meletakkan nampan di meja. "Kau tahu, kemarin waktu aku melihatmu berdiri, aku menangis di mobil. Aku bahkan hampir menabrak pagar karena sibuk mikirin kamu." Nabila tertawa lagi, kali ini tulus. "Aku juga masih belum percaya. Tapi aku tahu satu hal, aku mulai merasakannya lagi. Seolah tubuhku perlahan bangun dari tidur panjang." Tania menatap sahabatnya dengan haru. "Kau tahu, Bel, mungkin aku terlalu sering menyuruhmu percaya pada dokter dan logika. Tapi mungkin, memang ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu." Nabila tersenyum samar. Dani menyebutnya ketulusan dan keyakinan. Tania mendesah. "Pria itu memang aneh. Tapi entah kenapa, aku mulai percaya padanya." Hari itu, Dani datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa tas kecil berisi bahan ramuan dan beberapa alat bantu pijat kayu. Begitu melihatnya, Nabila langsung menyambut dengan senyum. Suatu hal yang dulu mustahil ia lakukan kepada orang asing. "Selamat pagi, Bu Nabila," sapa Dani sopan. "Pagi. Aku punya kabar," jawab Nabila penuh semangat. "Kalau begitu, biar saya tebak," kata Dani sambil tersenyum. Ramuannya mulai bekerja. Lebih dari itu, Nabila menatapnya dalam. "Aku berdiri, tanpa bantuan siapapun." Dani terdiam sejenak. Matanya memancarkan kebahagiaan tulus, bukan keterkejutan, tapi rasa syukur. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. "Berarti tubuhmu mulai menerima kesembuhan yang sudah menunggu." "Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih," kata Nabila dengan suara bergetar. Dani menggeleng. "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya perantara. Semua datang dari kehendaknya dan dari hatimu yang akhirnya terbuka." Perkataan itu membuat dada Nabila terasa hangat. Ada sesuatu dalam cara Dani berbicara, lembut, tapi dalam. Tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia hanya menuntun tanpa membuatnya merasa kecil. Hari itu Dani kembali memijat lembut kaki Nabila, menekan titik-titik tertentu dengan penuh perhatian. Gerakannya pelan, penuh kesabaran, seperti seseorang yang memahami bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa yang sedang disembuhkan. Nabila diam, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan sesi itu. Hanya terdengar suara lembut Dani yang sesekali memberi arahan. "Tarik napas perlahan, Bu. Rasakan aliran darahnya. Jangan takut pada rasa nyeri kecil itu tanda sarafmu hidup kembali." Setiap kali Dani berbicara, Nabila merasa aman. Seolah setiap kata yang keluar darinya membawa kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh obat-obatan mahal atau psikolog profesional. Ia sadar, selama ini tubuhnya tidak hanya lumpuh karena kecelakaan, tapi juga karena luka di hatinya sendiri. Luka karena kehilangan kendali atas hidupnya. Sore itu, setelah sesi selesai, Nabila menatap Dani lama. "Kau tahu," ucapnya pelan, "aku dulu membenci semua orang yang mencoba menasihatiku. Aku benci dikasihani. Tapi anehnya, aku tidak merasa seperti itu padamu."
Dani tersenyum kecil. Mungkin karena aku tidak kasihan padamu. Nabila terkejut. Tidak. Tidak, jawab Dani mantap. Aku hanya menghormatimu. Karena tidak semua orang bisa jatuh sejatuh itu, lalu berani bangkit. Kalimat itu menghantam tepat di dadanya. Ia tak bisa membalas apa-apa selain menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dani tak mengatakan apapun. Ia hanya duduk diam, membiarkan Nabila menangis sepuasnya. Menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya mampu melepaskan beban yang menumpuk begitu lama. Beberapa hari berikutnya, latihan Nabila semakin intens. Dani membuatkan ramuan baru yang katanya untuk memperkuat jaringan otot. Ia juga meminta Nabila mencoba berdiri lebih sering. Setiap pagi, mereka berdua di taman belakang, di bawah sinar matahari lembut, mencoba satu langkah demi satu langkah. Awalnya, Nabila hanya bisa berdiri dengan bantuan tongkat dan pegangan di sisi kursi roda. Kakinya masih lemah, tubuhnya gemetar. Tapi setiap kali ia hampir jatuh, Dani selalu siap menopang. Tenang, jangan takut. Lihat ke depan, bukan ke bawah, katanya lembut. Nabila mengikuti arahannya. Nafasnya teratur, wajahnya berkeringat. Lalu ia melangkah. Satu langkah kecil, tapi nyata. Dani menatapnya dengan mata berbinar. Itu langkah pertama. Air mata Nabila menetes tanpa suara. Ia ingin berteriak, ingin memeluk siapapun yang ada di sana. Tapi yang bisa ia lakukan hanya tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah muncul di wajahnya. Tania yang melihat dari jauh pun ikut menangis. Ia menutup mulutnya, menatap sahabatnya yang kini benar-benar berjalan. Ya Tuhan, bisiknya, suaranya bergetar. Setiap hari berikutnya, langkah Nabila semakin stabil. Dani tak pernah membiarkannya menyerah. Bahkan ketika rasa nyeri muncul atau tubuhnya terasa lemas, Dani selalu berkata, "Jangan lawan sakitnya. Peluklah. Karena rasa sakit adalah bukti bahwa kamu masih hidup." Ucapan-ucapan seperti itu menancap di hati Nabila lebih dalam daripada semua teori medis yang pernah ia dengar. Dan tanpa ia sadari, bukan hanya tubuhnya yang sembuh, hatinya pun ikut pulih. Hubungan mereka perlahan menjadi dekat. Tidak ada yang berani menyebutnya cinta, tapi kehangatan di antara mereka mulai tumbuh alami. Dani selalu datang tepat waktu, membawa semangat dan ketenangan. Kadang mereka mengobrol lama setelah sesi latihan selesai, membicarakan hal-hal sederhana seperti masa kecil, hujan, atau harapan. Nabila mulai tahu bahwa Dani dulu sempat ingin menjadi perawat, tapi tidak bisa karena biaya. Ia merawat ibunya yang sakit hingga meninggal, dan dari ibunya ia mewarisi pengetahuan tentang ramuan tradisional. Hidupnya sederhana, tapi penuh makna. "Kau tahu apa yang ibuku ajarkan?" tanya Dani suatu sore. "Apa?" "Kalau kamu ingin menyembuhkan orang, jangan lihat penyakitnya. Lihat orangnya. Karena setiap tubuh punya cerita sendiri." Nabila diam lama mendengar itu. Ia merasa baru benar-benar dilihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Selama ini, semua orang hanya melihat statusnya sebagai CEO atau sebagai pasien lumpuh, tapi Dani melihat dirinya sebagai manusia. Malam itu, di kamarnya yang tenang, Nabila merenung lama. Ia menatap tongkat di samping tempat tidur, lalu kakinya. Tangannya bergetar saat menyentuh kulitnya sendiri. Ia memejamkan mata dan berdoa, bukan meminta kesembuhan, tapi mengucap syukur. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah pagi di mana Nabila berjalan tanpa bantuan. Awalnya hanya beberapa langkah, tapi cukup membuat semua orang di rumah berteriak bahagia. Tania sampai memeluknya erat sambil menangis. "Kau berhasil, Belle. Kau benar-benar berhasil." Nabila tertawa di sela air matanya. "Aku bahkan belum percaya ini nyata." Dani berdiri beberapa meter di depan, menatapnya dengan senyum menenangkan. "Aku bilang kan, tidak ada yang mustahil kalau hati sudah siap." Nabila melangkah ke arahnya pelan, setiap langkah diiringi getaran syukur yang sulit dijelaskan. Saat ia sampai di hadapan Dani, ia hampir kehilangan keseimbangan. Tapi Dani sigap menangkapnya. Tubuh mereka begitu dekat hingga Nabila bisa mendengar detak jantung Dani yang tenang. Waktu seperti berhenti. Hanya mereka berdua, di bawah cahaya matahari pagi, di antara kebahagiaan yang mengalir begitu lembut. "Terima kasih,"
bisik Nabila lirih. Dani menatapnya, matanya lembut. Jangan ucapkan itu, Bu. Janji saja satu hal. Janji apa? Kalau kau sudah benar-benar sembuh, tetaplah menjadi dirimu yang baru, yang tahu bagaimana rasanya jatuh, dan bagaimana rasanya bangkit. Nabila menatapnya lama. Hatinya bergetar aneh, perasaan yang belum pernah ia alami bahkan pada pria manapun sebelumnya. Aku janji, jawabnya pelan. Mereka saling tersenyum, dan di antara senyum itu ada sesuatu yang tak terucap. Keajaiban bukan lagi sekadar bisa berjalan. Keajaiban sebenarnya adalah menemukan seseorang yang menyembuhkan tanpa pamrih, dengan ketulusan yang sederhana. Dan sejak hari itu, Nabila tidak hanya berjalan di dunia nyata, tapi juga berjalan dalam perjalanan baru menuju dirinya sendiri, dan tanpa ia sadari, menuju cinta yang perlahan tumbuh di hati. Hari itu, udara Jakarta terasa berbeda. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di halaman rumah besar milik Nabila Karissa, terdengar suara langkah lembut di atas paving. Langkah itu, ya, langkah, bukan roda kursi atau suara alat bantu apapun. Nabila berjalan pelan dengan tongkat di tangan kanan, tapi tubuhnya tegak. Di wajahnya ada senyum yang memancarkan kebahagiaan murni, sesuatu yang tak pernah terlihat selama berbulan-bulan terakhir. Para karyawan rumah menatapnya dengan takjub, sebagian bahkan meneteskan air mata. Mereka menyaksikan keajaiban nyata, perempuan yang dulu tak bisa menggerakkan kaki kini melangkah lagi. Dani berdiri tak jauh di depan, menatap dari kejauhan dengan tatapan bangga yang sulit disembunyikan. Ia tahu perjuangan panjang Nabila bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tapi juga tentang hati yang berdamai dengan takdirnya sendiri. Langkahnya sudah stabil, katanya pelan pada Tania yang berdiri di sampingnya. Tania tersenyum. Semua karena kamu, Dani. Dani menggeleng. Bukan, karena dia mau percaya lagi. Saat latihan selesai, Nabila menghampiri mereka. Wajahnya merah karena lelah, tapi matanya berbinar. Aku berhasil, Dani. Aku benar-benar berhasil. Dani menunduk sedikit. Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengarnya. Tania, yang sejak tadi menahan haru, memeluk Nabila erat. Kau luar biasa, Bel. Aku bangga sekali padamu. Nabila balas memeluknya. Terima kasih, Tan. Tapi ada satu hal yang harus kulakukan. Semua menatapnya bingung. Nabila melepaskan pelukannya, lalu menatap Dani. Kau ingat waktu pertama kali aku datang ke pasar? Aku bilang sesuatu padamu. Dani mengernyit, mencoba mengingat. Yang mana, Bu? Nabila menatap dalam, bibirnya bergetar menahan tawa gugup. Aku bilang, kalau aku bisa berjalan lagi karena ramuanmu, aku rela jadi istrimu. Hening menyelimuti udara. Dani terpaku, wajahnya kaku antara terkejut dan bingung. Tania menutup mulutnya, tidak percaya mendengar sahabatnya mengucapkan kalimat itu begitu tenang dan terbuka. Aku ingat, kata Dani akhirnya, suaranya rendah. Tapi saya anggap itu hanya gurauan, Bu. Ya, awalnya memang begitu, jawab Nabila pelan. Tapi sekarang, aku tidak yakin apakah itu hanya gurauan atau janji yang ditakdirkan keluar dari mulutku. Tania langsung memotong, Nabila, jangan bercanda seperti itu. Kau baru saja sembuh, jangan membuat keputusan aneh. Namun Nabila tidak menoleh ke arahnya. Ia tetap menatap Dani, matanya jernih dan tulus. Aku serius, Dani. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Bukan karena kau menyembuhkanku, tapi karena kau mengajariku arti hidup lagi. Aku tahu hidupmu sederhana, tapi aku tidak pernah merasa begitu, hidup, sampai bertemu kamu. Dani terdiam lama. Ia menunduk, tangannya mengepal di samping. Bu Nabila, saya hanya orang biasa. Saya tidak pantas menerima ucapan seperti itu dari seseorang seperti Anda. Jangan panggil aku, Bu, potong Nabila lembut. Namaku Nabila. Dani menelan ludah. Nabila, saya hanya melakukan apa yang diajarkan ibu saya. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya senang melihatmu sembuh, itu sudah cukup. Tapi aku tidak bisa berpura-pura seolah tak pernah berjanji, ucap Nabila pelan. Ucapan itu keluar dari hatiku.
Mungkin terdengar gila, tapi aku merasa itu memang harus terjadi. Tania menarik tangan Nabila. Bil, hentikan. Kau tidak sadar apa yang kau katakan. Dia bukan dari dunia kita. Kau CEO perusahaan besar, dia penjual jamu di pasar. Nabila menoleh ke sahabatnya, matanya tenang tapi tajam. Justru karena aku tahu siapa dia, aku berkata seperti ini. Dunia yang selama ini kupunya tidak pernah membuatku bahagia, Tan. Tapi bersamanya, aku bisa menjadi manusia lagi. Tania terdiam. Ia mengenal Nabila cukup lama untuk tahu bahwa ketika sahabatnya berbicara dengan nada seperti itu, tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengubah keputusannya. Dani menarik napas panjang. Ia menatap Nabila dalam-dalam, mencoba membaca ketulusannya. Kalau begitu, bolehkah saya berkata jujur? Tentu. Saya memang mencintaimu, Nabila, ucap Dani perlahan, nyaris berbisik. Tapi saya tidak pernah berani mengakuinya. Saya tahu batas antara dunia kita. Saya tidak ingin jadi bahan kasihan. Saya tidak ingin kamu menyesal nanti. Nabila tersenyum lembut. Kau tidak tahu, Dani, justru saat bersamamu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita bisa mengerti satu sama lain. Dani menatapnya lama, lalu menunduk dalam. Kalau memang itu maumu, saya hanya bisa berdoa semoga niatmu tulus. Tulus, jawab Nabila mantap. Lebih tulus dari apapun dalam hidupku. Kabar tentang kesembuhan Nabila cepat menyebar. Media mulai meliput, rekan bisnis datang memberi selamat, bahkan beberapa dokter terkenal ingin meneliti proses pemulihannya. Nabila menerima semua dengan sikap tenang, tapi setiap kali ditanya rahasia kesembuhannya, ia hanya menjawab, keajaiban dan ketulusan seseorang. Sementara itu, Dani kembali ke kehidupannya yang sederhana di pasar. Ia tidak pernah menghubungi Nabila setelah percakapan itu. Ia takut salah paham. Tapi di dalam hatinya, nama Nabila terus bergema, seperti doa yang tak berhenti ia bisikkan setiap malam. Namun semesta punya cara sendiri mempertemukan mereka lagi. Suatu sore, mobil hitam berhenti di depan kios kecil Dani. Saat pintunya terbuka, Nabila turun, kali ini tanpa tongkat. Ia berjalan tegak, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya berseri. Dani hampir menjatuhkan botol yang sedang ia pegang. Nabila, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menepati janji, jawab Nabila dengan senyum kecil. Beberapa pedagang di sekitar langsung berbisik, heran melihat wanita cantik berpakaian mahal datang ke tempat itu. Tapi Nabila tak peduli. Ia berdiri di depan Dani, menatapnya lembut. Waktu itu aku hanya bicara sembarangan, tapi ternyata kata-kata itu jadi doa. Dan aku tidak ingin berbohong pada doa sendiri. Dani berusaha menahan emosi. Nabila, ini tidak mudah. Dunia tidak akan menerimanya. Biarlah dunia menolak, ucap Nabila tegas. Aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan dunia. Sekarang aku ingin hidup dengan kejujuran hatiku sendiri. Dani menatapnya lama, mencari keraguan dalam matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Maka untuk pertama kalinya, Dani tersenyum dengan lega. Kalau begitu, aku tidak akan bersembunyi lagi. Mereka berbicara lama di kios itu, tentang hidup, tentang masa lalu, dan tentang ketakutan. Dani mengaku bahwa sejak ibunya meninggal, ia selalu takut mencintai orang lain, karena merasa cinta hanya membawa kehilangan. Tapi Nabila menggenggam tangannya dan berkata, kehilangan memang menyakitkan, tapi tidak mencintai sama sekali jauh lebih sepi. Hujan mulai turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, tapi mereka tetap berdiri di tempat yang sama. Air hujan membasahi rambut dan pakaian mereka, tapi keduanya tak peduli. Dani, ucap Nabila di sela hujan, aku tidak peduli berapa lama atau sesulit apa. Aku ingin kau tahu, aku sungguh-sungguh dengan kata-kataku. Dani menatapnya dalam, lalu perlahan mengangguk. Kalau begitu, aku akan percaya. Hujan turun lebih deras, tapi hati mereka justru hangat. Hari itu, dua dunia yang berbeda akhirnya bertemu di bawah langit yang sama. Tanpa janji manis, tanpa kemewahan, hanya cinta yang lahir dari luka dan penyembuhan. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan muncul di media.
CEO muda Nabila Karissa dikabarkan akan menikah dengan pria sederhana penjual ramuan tradisional. Berita itu menimbulkan kehebohan besar. Banyak pihak tidak percaya, beberapa menganggapnya skandal, sebagian lagi mencibir dan menuduh Nabila kehilangan akal sehat. Tania mencoba menasihati Nabila sekali lagi. "Bel, aku tahu kau bahagia, tapi dunia tidak akan memaafkanmu begitu saja. Kau tahu konsekuensinya, kan?" Nabila tersenyum tenang. "Aku sudah hidup cukup lama dengan status dan kekuasaan. Sekarang biarkan aku hidup dengan kebahagiaan. Dan jika nanti semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan sendiri. Aku punya seseorang yang tidak pernah meninggalkanku bahkan ketika aku tak bisa berdiri." Tania menunduk, tak sanggup lagi menentang. Ia tahu kali ini, Nabila benar-benar sudah menemukan ketenangan yang ia cari selama ini. Sementara itu, Dani menghadapi tekanan yang sama dari lingkungannya. Banyak yang menuduhnya memanfaatkan Nabila, bahkan ada yang datang ke kiosnya hanya untuk mencaci. Tapi Dani tak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau cinta harus diuji dengan cemooh, biarlah begitu. Asal kami tidak kehilangan ketulusan kami." Hari pernikahan mereka sederhana tapi hangat. Tidak di hotel mewah atau aula besar, melainkan di taman belakang rumah Nabila, tempat pertama ia belajar berjalan kembali. Hanya ada keluarga dekat, beberapa teman, dan para pekerja rumah yang ikut bahagia. Saat penghulu memandu ijab kabul, Dani menggenggam tangan Nabila dengan gemetar. Air matanya jatuh saat kata, "Sah," diucapkan. Di depan semua orang, Nabila tersenyum dengan mata berkaca. "Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar mengucapkan ini," katanya lembut. "Dulu aku hanya bergurau, tapi ternyata Tuhan menjadikan gurauanku doa yang paling indah." Dani memandangi istrinya, lalu berbisik, "Mungkin karena di balik gurauan itu, ada ketulusan yang kamu sendiri tak sadar kau tanam." Dan di hari itu, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan satu keajaiban lain. Bukan hanya tentang kaki yang bisa berjalan kembali, tapi tentang hati yang menemukan jalannya pulang. Hari-hari pertama setelah pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah yang akhirnya jadi nyata. Nabila dan Dani hidup sederhana di rumah kecil di pinggiran kota yang mereka pilih bersama. Rumah itu jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dikelilingi kebun kecil dengan pohon mangga di belakang, tempat Nabila sering duduk sore-sore sambil menatap langit dan mendengarkan suara alam. Ia sering berkata, "Dulu aku hanya mendengar suara klakson dan rapat kantor. Sekarang, aku mendengar burung." Ternyata damai itu sesederhana ini. Dani hanya tersenyum, membenarkan selendang yang melilit di bahu istrinya, lalu menatapnya dengan kasih. "Kamu terlihat lebih hidup di sini, Nabila." Nabila memejamkan mata. "Aku tidak tahu hidup bisa sesederhana dan seindah ini, dan kau memberiku sesuatu yang tidak bisa kubeli seumur hidup." Namun sebagaimana setiap kisah cinta, kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Semenjak berita pernikahan mereka tersebar luas, perusahaan besar milik Nabila mulai goyah. Beberapa investor menarik diri, para direktur senior memprotes diam-diam, dan saham perusahaan perlahan turun. Mereka menilai keputusan Nabila menikah dengan pria sederhana tanpa latar belakang pendidikan tinggi sebagai tindakan impulsif yang bisa mencoreng citra perusahaan. Suatu hari, Tania datang ke rumah mereka dengan wajah muram. Ia membawa kabar yang tidak ingin didengarnya. "Nabila, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Mereka mempertanyakan kapasitasmu sebagai pemimpin setelah semua ini," katanya pelan, berusaha hati-hati dengan kata-katanya. Nabila menatapnya datar. "Setelah aku menikah dengan Dani, maksudmu?" Tania mengangguk pelan. "Ya, mereka bilang keputusanmu emosional dan bisa merusak reputasi perusahaan. Bahkan ada yang menyarankan agar kamu mundur sementara." Nabila menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Tania, aku tidak peduli dengan omongan mereka. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku hanya menikah. Tapi dunia kita tidak sesederhana itu, Bel. Mereka menilai segalanya dari tampilan luar." Dani yang sejak tadi berdiri di ambang pintu ikut bicara. "Kalau karena saya semua ini terjadi, saya bisa menjauh dulu. Saya tidak ingin jadi bebanmu, Nabila." Nabila langsung menatapnya tajam. "Jangan pernah berkata seperti itu lagi, Dani.
Kau bukan bebanku. Kau penyelamatku. Aku tidak akan membiarkan dunia memisahkan kita hanya karena gengsi. Namun kalimat itu tidak cukup untuk menghentikan badai. Hari-hari berikutnya, tekanan dari media semakin besar. Wartawan mengejar mereka, tetangga berbisik setiap kali Dani lewat, dan komentar pedas di internet seolah tak ada habisnya. Dia pasti cuma mau hartanya. Mana mungkin wanita sekaya Nabila menikahi orang pasar tanpa alasan tersembunyi? Cinta? Ah, itu hanya ilusi yang akan hancur dalam waktu singkat. Dani membaca komentar-komentar itu diam-diam setiap malam saat Nabila sudah tertidur. Ia tidak pernah menanggapinya. Tapi setiap kata yang ia baca seperti pisau kecil yang menusuk harga dirinya. Ia mencintai Nabila dengan tulus, tapi kini ia mulai merasa kecil. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Dani duduk di beranda dengan wajah kosong. Nabila mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kau masih membaca komentar itu, ya?" tanyanya lembut. Dani tidak menjawab. Ia hanya menatap hujan. "Aku tidak masalah orang membenciku, Nabila, tapi aku takut mereka membuatmu menyesal." Nabila berputar, menatap wajah suaminya. "Aku tidak menyesal. Tidak sedetik pun." "Benarkah? Aku lihat caramu menatap layar ponsel setiap kali ada berita baru. Aku tahu kamu cemas." Nabila terdiam. Ia tidak bisa berbohong. Ya, ia cemas. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. "Aku hanya takut dunia merusak apa yang sudah kita bangun," jawabnya akhirnya. Dani menarik napas berat. "Dunia sudah merusaknya bahkan sebelum kita memulainya, Beyel. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Dunia kamu berbeda dengan dunia saya. Dan kadang aku merasa seperti tamu di hidupmu sendiri." Ucapan itu membuat hati Nabila perih. Ia tahu Dani tidak bermaksud menyakiti, tapi kalimat itu seperti cermin dari kenyataan pahit. Cinta mereka masih harus berjuang melewati jurang yang sangat dalam. Beberapa bulan kemudian, ujian datang dari arah yang tak terduga. Ayah Nabila yang selama ini tinggal di luar negeri tiba-tiba pulang. Lelaki itu, sosok pengusaha besar dan keras, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya menikah dengan orang sederhana. "Aku tidak melarangmu bahagia, Nabila," katanya tegas di ruang tamu rumah besar keluarga itu. "Tapi kamu menghancurkan reputasi keluarga dengan keputusan bodoh ini." Nabila duduk tegak, menatap ayahnya tanpa gentar. "Ayah selalu peduli pada reputasi. Tapi apa ayah pernah peduli pada kebahagiaanku? Saya hanya ingin kamu tidak menyesal nanti." "Ayah, aku sudah menyesal terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang kecuali diriku sendiri. Sekarang biarkan aku hidup sesuai pilihanku." Ayahnya mendengus kesal. "Dan kau pikir lelaki itu bisa melindungimu? Dia bahkan tidak punya apa-apa." Nabila menatap lurus. Ia punya hati yang tidak pernah berkhianat. Di luar ruangan, Dani berdiri diam, mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Kata-kata sang ayah menghantam harga dirinya. Ia tahu Nabila membelanya, tapi bagian dari dirinya merasa rendah. Malam itu, tanpa bicara banyak, ia keluar rumah dan berjalan sendirian ke jalan kecil di belakang kebun. Hujan turun perlahan, tapi Dani terus berjalan. Ia berhenti di bawah pohon mangga tempat Nabila dulu suka duduk. Dalam diam, ia bergumam, "Tuhan, aku tidak ingin menjadi alasan ia dipermalukan. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkannya. Apa aku salah mencintainya?" Tiba-tiba Nabila datang membawa payung, matanya cemas. "Dani, aku mencarimu dari tadi." Dani menunduk, suaranya berat. "Aku hanya butuh udara segar." "Kau dengar percakapan tadi, ya?" Dani tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup jadi jawaban. Nabila mendekat, menatapnya dengan mata berkaca. "Dani, dengar aku. Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Aku peduli siapa kamu di sisiku. Jangan biarkan omongan mereka merusak hatimu." Dani menatapnya, matanya penuh perasaan campur aduk antara cinta dan kelelahan. "Aku akan berusaha, Nabila. Tapi kadang aku merasa, aku hanya bayangan di duniamu." Nabila memeluknya erat, di bawah hujan yang mulai deras. "Kalau begitu,
biarkan aku jadi cahaya untuk bayanganmu. Jangan pergi, Dani. Aku butuh kamu. Waktu berjalan. Perlahan, keadaan mulai berubah. Sebagian orang mulai menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka bukan sandiwara. Nabila bekerja keras untuk membuktikan bahwa cintanya tidak membuatnya lemah. Ia justru jadi lebih kuat dan bijaksana. Namun di balik kekuatan itu, ada hal kecil yang mulai berubah tanpa mereka sadari. Nabila mulai sibuk lagi dengan perusahaan, rapat-rapat, dan proyek besar. Dani, yang dulu menjadi pusat dunianya, kini sering sendirian di rumah. Ia mencoba mengisi waktu dengan mengajar anak-anak sekitar membuat ramuan herbal, tapi tetap saja, kesepian itu mulai terasa. Suatu malam, ketika Nabila pulang larut, Dani menunggunya di ruang tamu. "Kau sudah 3 hari berturut-turut pulang lewat tengah malam," katanya dengan nada tenang tapi tajam. Nabila menaruh tasnya, terlihat lelah. "Aku sibuk, Dani. Ada banyak yang harus kuurus. Dulu kau bilang ingin hidup sederhana bersamaku. Aku masih ingin, tapi tanggung jawabku belum selesai. Aku tidak bisa menutup mata dari semuanya." Dani menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Jadi aku harus menunggu di sini setiap malam sambil berharap kamu ingat kalau aku juga bagian dari hidupmu." Hening. Kata-kata itu membuat udara di ruangan terasa berat. Nabila akhirnya berkata lirih, "Dani, jangan seperti ini. Aku lelah." "Dan aku juga, Nabila." Lelah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kalimat itu menghantam Nabila seperti badai. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa begitu." Dani bangkit, berjalan menuju pintu. "Aku tahu. Tapi kadang cinta tidak cukup kalau kita hidup di dua dunia yang tak pernah benar-benar bersatu." Pintu tertutup pelan, meninggalkan Nabila sendirian di ruang tamu yang sunyi. Ia duduk di sofa, menatap jari-jarinya yang gemetar. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia teringat kata-kata Dani di awal pernikahan mereka, "Aku takut jadi tamu di hidupmu sendiri." Dan kini, ketakutan itu perlahan menjadi kenyataan. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Dani. Ia pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian dan sebuah tas kecil berisi alat-alat herbalnya. Nabila mencarinya ke pasar tempat dulu mereka bertemu, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Malam-malamnya diisi dengan kesepian yang menusuk. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kosong dan dingin. Nabila duduk di bawah pohon mangga belakang rumah, tempat kenangan mereka berdua terukir. Ia berbisik pelan, "Dani, kau bilang aku cahaya untuk bayanganmu. Tapi sekarang aku yang terjebak dalam kegelapan tanpa arah." Air mata jatuh tanpa suara. Ia baru menyadari bahwa cinta sejati tidak cukup hanya dengan keberanian menentang dunia. Cinta juga butuh kerendahan hati untuk menjaga hati satu sama lain agar tidak hancur oleh jarak, waktu, dan ego. Beberapa minggu kemudian, Tania datang membawa kabar samar. "Aku dengar Dani pergi ke kampung halamannya di Garut. Katanya dia ingin menenangkan diri." Nabila langsung berdiri, tanpa pikir panjang. "Aku akan menyusulnya." Tania menahan tangannya. "Kau yakin? Setelah semua ini, apa dia masih mau bicara?" Nabila menatapnya mantap, matanya penuh tekad. "Kalau cinta hanya diuji saat bahagia, itu bukan cinta. Aku akan menemuinya, walau dia menolakku sekalipun." Ia berangkat malam itu juga. Perjalanan panjang dengan mobil ke arah selatan Jawa Barat, melewati jalan berliku dan kabut tebal. Setiap kilometer yang ia lalui terasa seperti penebusan atas semua kesalahannya. Sesampainya di desa kecil di pinggiran Garut, ia melihat rumah kayu sederhana di tepi sawah. Di sana, Dani duduk di teras, dikelilingi anak-anak desa yang belajar membuat ramuan. Saat melihat Nabila turun dari mobil, ia terdiam. Anak-anak berpamitan, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan sore yang syahdu. Nabila melangkah pelan. "Kau pikir aku akan menyerah, ya?" katanya lembut. Dani menunduk. "Aku tidak ingin kamu meninggalkan segalanya hanya karena aku." Nabila tersenyum dengan mata berkaca. "Aku justru meninggalkan segalanya karena ingin bersamamu." Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar di antara mereka. Akhirnya Dani berkata pelan, "Aku hanya ingin kamu bahagia,
Nabila. Bahagiaku ada di mana kamu berada. Dani memandangnya lama, lalu menutup mata sejenak. Saat ia membukanya, mata itu penuh dengan keikhlasan. Kalau begitu, jangan lepaskan tanganku lagi. Nabila mengangguk dengan air mata jatuh di pipinya. Ia meraih tangan Dani, menggenggamnya erat seolah takut dunia kembali memisahkan mereka. Senja perlahan turun di langit Garut, mewarnai cakrawala dengan jingga lembut. Di bawah cahaya itu, dua hati yang sempat retak kembali menyatu, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertemu dan bersatu, tetapi tentang tetap memilih, meski dunia terus menguji. Desa itu sederhana, jauh dari gemerlap kota. Jalanannya sempit dan berdebu, suara ayam jantan terdengar setiap pagi, dan udara segar membawa aroma tanah basah setiap kali hujan turun. Di sanalah Nabila dan Dani memilih untuk memulai lagi, bukan karena mereka kalah dari dunia, tapi karena mereka ingin menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Rumah kayu kecil yang dulu milik almarhum Ibu Dani, kini mereka tempati bersama. Dindingnya dari papan jati tua, beratap seng, dan di halaman tumbuh beberapa tanaman obat peninggalan sang ibu. Nabila awalnya tidak terbiasa dengan suasana itu. Ia, yang dulu hidup di rumah berlantai marmer, kini tidur di ranjang bambu dan mencuci pakaian di sumur. Tapi anehnya, tidak ada keluhan. Hanya rasa lega, seolah beban bertahun-tahun perlahan hilang bersama angin pegunungan yang berhembus lembut. Pagi-pagi buta, Dani biasa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan air panas, lalu berjalan ke kebun kecil di belakang rumah untuk memeriksa tanaman herbalnya. Sementara Nabila, yang masih belajar beradaptasi dengan kehidupan desa, bangun menyusul sambil mengenakan selendang tipis. "Dan, kau sudah di luar lagi sejak subuh," katanya suatu pagi, sambil memegangi cangkir teh hangat. Dani menoleh, tersenyum lembut. Tanaman tidak menunggu, Nabila. Mereka tumbuh sesuai waktu, bukan sesuai kesiapan kita. Nabila duduk di batu besar di tepi kebun, menatap suaminya bekerja. "Aku suka melihatmu di sini. Kau tampak damai, dan seperti kembali ke tempatmu yang sebenarnya." Dani berhenti sejenak, menatapnya dengan mata teduh. "Dan kamu? Apa kamu merasa tempat ini juga milikmu?" Nabila mengangguk pelan. "Dulu aku pikir rumah adalah gedung tinggi dengan lampu megah dan lantai mengkilap. Sekarang aku tahu, rumah adalah tempat di mana seseorang menatapmu tanpa menghakimi." Kalimat itu membuat Dani tersenyum kecil. Ia meletakkan keranjang daun herbal di tanah, lalu duduk di samping Nabila. "Kamu tidak berubah, Nabila. Masih bisa bicara dengan kata-kata yang menenangkan." Nabila menatap langit biru di atas mereka. "Aku berubah, dan dulu aku bicara untuk meyakinkan orang lain. Sekarang aku bicara untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah cukup." Hening sesaat, hanya suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Hari-hari mereka diisi dengan kesederhanaan yang perlahan menumbuhkan ketenangan baru. Dani mulai membuka kembali pengobatan tradisional kecil peninggalan ibunya. Awalnya hanya beberapa warga desa yang datang, ibu-ibu yang anaknya demam, petani yang kakinya terkilir, atau kakek-kakek yang mengeluh pegal. Tapi karena ramuan dan sentuhan tangannya yang penuh empati, perlahan kabar tentang Mas Dani tabib muda menyebar ke desa-desa sekitar. Nabila sering membantunya, mencatat resep, menyiapkan botol, dan melayani pasien dengan senyum lembut. Ia belajar tentang daun-daun yang dulu hanya ia anggap rumput liar. Kini ia tahu khasiat daun sirih untuk luka, jahe untuk peredaran darah, dan madu untuk kekebalan tubuh. Kadang Dani menggoda, siapa sangka, seorang mantan CEO kini jadi asisten tabib kampung. Nabila menatapnya pura-pura kesal. "Asistenmu justru lebih rapi dan terorganisir dari bos-bos di kantormu dulu." Mereka tertawa bersama, tawa yang ringan tapi penuh makna. Tawa dua orang yang pernah kehilangan segalanya, namun kini belajar menikmati setiap detik kecil kehidupan. Namun kehidupan desa tidak selalu damai. Suatu hari, seorang pejabat lokal datang membawa kabar tentang proyek besar pemerintah yang akan membangun pabrik di wilayah itu. Tanah di sekitar desa, termasuk kebun herbal Dani, akan digusur. "Pabrik obat modern," kata si pejabat dengan bangga. "Kalian harus mendukung pembangunan ini. Desa akan maju, pekerjaan akan banyak." Tapi Dani tahu,
tanah itu bukan sekadar tanah. Itu adalah peninggalan ibunya, tempat ia belajar mengenal kehidupan, dan tempat Nabila menemukan makna baru. Ia mencoba menjelaskan, tapi pejabat itu tidak peduli. Kami tidak bisa melawan. Dan, kata Pak Surip, tetua desa, setelah rapat umum di balai warga, tanah ini sudah jadi hak milik pemerintah. Mereka sudah punya izin. Dani pulang dengan wajah muram. Nabila tahu sesuatu tidak beres. Kau kenapa? Tanyanya. Tanah kita akan digusur, jawab Dani lirih. Semua akan diganti dengan pabrik. Mereka bilang ini demi kemajuan. Nabila memegang tangannya. Kemajuan untuk siapa? Dani menatapnya dalam-dalam. Itu yang kutanyakan pada diriku sendiri. Malam itu mereka duduk lama di depan rumah, menatap bintang-bintang. Nabila menatap wajah suaminya yang diam, lalu berkata pelan, "Dulu aku kehilangan kakiku karena dunia modern. Sekarang kau akan kehilangan tanahmu karena hal yang sama. Dunia ini selalu menuntut lebih, tapi mungkin, kita harus memilih apa yang ingin kita pertahankan." Keesokan harinya, Nabila pergi ke kota kecamatan, mencari dokumen lama tentang tanah itu. Ia menemukan bahwa tanah tersebut sebenarnya belum resmi dialihkan. Dengan kecerdasannya sebagai mantan pebisnis, ia menyiapkan berkas, menemui kepala daerah, dan berbicara dengan keberanian yang tak semua orang punya. "Aku tahu sistem kalian," katanya tegas di ruang rapat. "Aku tahu bagaimana proyek seperti ini bekerja. Tapi aku juga tahu bahwa tanah itu punya nilai lebih dari sekadar angka di laporan." Para pejabat sempat terkejut dengan keberaniannya. Mereka mungkin tak menduga bahwa wanita berpakaian sederhana di depan mereka adalah mantan CEO besar Jakarta yang paham hukum bisnis dan kontrak tanah. Setelah perdebatan panjang, akhirnya keputusan ditunda. Pemerintah setuju untuk mengkaji ulang izin proyek itu. Dani memeluknya erat malam itu. "Kau menyelamatkan tempat ini, Nabila?" Nabila tersenyum samar. "Bukan aku, dan kita. Aku cuma meminjam keberanianmu untuk berbicara." Musim berganti. Kebun herbal mereka kini makin luas. Nabila dan Dani mulai menanam berbagai jenis tanaman baru dan memproduksi ramuan alami dalam botol-botol kecil yang mereka beri nama Karisa Herbal. Ide itu datang dari Nabila. "Nama ini bukan untuk mengingat masa laluku," katanya suatu sore. "Tapi untuk membuktikan bahwa sesuatu yang baik tetap bisa tumbuh dari luka." Produk itu laris di pasar lokal. Banyak yang kagum karena khasiatnya terbukti ampuh tanpa efek samping. Bahkan beberapa toko di kota mulai memesan. Perlahan tapi pasti, kehidupan mereka membaik. Namun bukan hanya soal keberhasilan usaha. Nabila kini menemukan arti hidup yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kesembuhan sejati bukan datang dari obat atau uang, melainkan dari hati yang ikhlas dan cinta yang tulus. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon mangga belakang rumah, tempat mereka dulu sering bicara tentang masa lalu. Dani biasanya duduk di sampingnya, sambil menggiling jahe atau menjemur daun. "Dani," kata Nabila suatu hari, "aku pernah berpikir kesembuhan itu soal berjalan dengan kaki. Tapi sekarang aku tahu, kesembuhan yang sesungguhnya adalah saat hatimu berhenti melawan takdir." Dani menatapnya lembut. "Kamu sudah sembuh jauh sebelum kakimu bisa berjalan lagi, Nabila." Nabila menunduk, mengusap tanah di bawahnya. "Kau tahu apa yang paling aku syukuri?" "Apa?" "Bahwa aku kehilangan segalanya dulu, supaya aku bisa menemukanmu sekarang." Dani tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa kali ini, tidak ada lagi yang akan memisahkan mereka. Suatu malam, seorang wartawan datang dari Jakarta. Ia mendengar tentang produk herbal mereka dan kisah hidup pasangan itu. "Saya ingin menulis tentang Anda, Bu Nabila," katanya sopan. "Kisah Anda sangat menginspirasi. Dari CEO kota besar menjadi pembuat obat desa." Nabila tersenyum tenang. "Tulis saja kisahnya, tapi jangan buat saya tampak seperti pahlawan. Saya hanya wanita yang sedang belajar untuk berdamai." Artikel itu kemudian viral. Orang-orang yang dulu mencibir kini menulis komentar berbeda. "Lihat, ternyata cinta dan ketulusan bisa mengubah segalanya." Nabila Karisa kini lebih berharga dari dulu. Namun bagi Nabila,
semua pujian itu tidak lagi penting. Ia sudah melewati fase mencari pengakuan. Kini ia hanya ingin hidup dengan damai, mencintai dan memberi manfaat sekecil apapun bagi orang lain. Tahun-tahun berlalu. Desa mereka semakin maju, tapi tetap hangat dan bersahaja. Anak-anak datang belajar dari Dani, sementara para ibu datang berkonsultasi dengan Nabila. Rumah kecil itu kini jadi tempat banyak orang menemukan harapan. Suatu pagi, Nabila bangun lebih awal dan berjalan perlahan keluar rumah. Ya, berjalan. Kakinya kini kuat, meski tidak sempurna. Ia melangkah pelan menuju kebun, di mana Dani sedang menjemur daun. Dani, panggilnya pelan. Dani menoleh dan tertegun melihatnya berjalan tanpa tongkat. Nabila, kamu? Nabila tersenyum sambil meneteskan air mata. Aku berjalan lagi, Dan. Tapi kali ini bukan karena ramuan. Karena cinta dan sabarmu. Dani mendekat, memeluknya erat. Di antara pelukan itu, Nabila berbisik, Tuhan memberiku kesempatan kedua. Bukan untuk jadi wanita sempurna, tapi untuk belajar bahwa luka tidak selamanya kutukan. Kadang, luka adalah cara Tuhan membentuk kekuatan. Senja turun di langit Garut, dan di bawah cahaya jingga yang lembut, dua sosok itu berdiri di tengah kebun kecil mereka. Tak lagi sebagai CEO dan pria miskin, tapi sebagai dua jiwa yang saling menyembuhkan. Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam, dan di dalam hati masing-masing, mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Tapi kali ini, mereka siap melangkah bersama, apapun rintangannya. Karena cinta yang lahir dari luka, tidak mudah tumbuh. Tapi sekali tumbuh, ia akan berakar selamanya. Pagi di desa itu terasa tenang seperti biasa. Kabut tipis menyelimuti kebun herbal yang hijau, embun menggantung di ujung daun, dan suara ayam jantan menyambut matahari yang mulai naik di ufuk timur. Nabila berdiri di halaman rumah, menatap kebun mereka dengan senyum kecil. Di tangannya ada cangkir teh hangat yang ia buat sendiri, sementara Dani sibuk menjemur daun-daun kering di belakang. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka tinggal di desa. Bisnis kecil mereka, Karisa Herbal, berkembang pesat. Kini, produk mereka tidak hanya dikenal di Garut, tapi juga mulai dikirim ke Bandung dan Jakarta. Semua berawal dari kerja keras, kejujuran, dan doa yang tak pernah putus. Namun yang paling berharga bagi Nabila bukanlah kesuksesan itu, melainkan kedamaian yang ia rasakan setiap kali memandang wajah Dani. Lelaki itu tak pernah berubah. Sederhana, sabar, dan penuh kasih. Ia menjadi jangkar dalam hidup Nabila, tempat segala luka lama akhirnya tenang. Tapi hidup, seperti biasanya, tak pernah membiarkan kebahagiaan bertahan tanpa ujian. Hari itu, seorang tamu datang dari Jakarta. Mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah mereka, menarik perhatian beberapa warga desa. Dari dalam mobil keluar seorang pria berjas rapi dengan kacamata hitam dan wajah yang tak asing bagi Nabila, Reza, dokter yang dulu merawatnya setelah kecelakaan. Nabila membeku di tempat. Ingatan masa lalu langsung berputar di kepalanya. Ruang rumah sakit yang dingin, tatapan kasihan dari Reza, dan kalimat yang dulu membuatnya kehilangan harapan, kaki Anda tak akan bisa berjalan lagi. Dokter Reza, suaranya pelan, nyaris tercekat. Reza menatapnya dengan senyum ramah. Nabila Karisa, atau sekarang lebih tepatnya, Nabila Dani, ya? Nabila tersenyum tipis. Sudah lama sekali, Dok. Ya. Dan saya tidak menyangka akan menemukanmu di tempat seperti ini. Balasnya sambil menatap sekitar, seolah heran bagaimana seorang mantan CEO bisa hidup di rumah kayu sederhana. Dani keluar dari belakang rumah, wajahnya sedikit terkejut melihat tamu asing. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Reza menatapnya sejenak sebelum menjabat tangannya. Dani, ya? Saya Dr. Reza, teman lama Nabila. Dani tersenyum sopan. Senang bertemu, silakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil dengan dinding kayu. Nabila membuatkan teh hangat, suasana sedikit canggung. Reza memulai pembicaraan. Sebenarnya saya kesini untuk 2 hal. Pertama, saya ingin memastikan kabar yang saya dengar benar, bahwa kamu sudah bisa berjalan lagi. Dan kedua, saya punya tawaran. Tawaran? Tanya Nabila hati-hati. Reza mengangguk. Saya sedang membuka pusat rehabilitasi baru di Jakarta.
Fokusnya adalah terapi saraf dan pengobatan alami. Setelah mendengar kisahmu dan tentang Karisa Herbal, saya berpikir, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku butuh sosok sepertimu, Nabila, kuat, berpengalaman, dan punya kisah inspiratif. Dani hanya diam, sementara Nabila menatap Reza dengan campuran bingung dan ragu. Dokter, saya menghargai niat baikmu, katanya pelan. Tapi saya sudah bahagia di sini. Hidup saya sederhana, dan saya tidak ingin kembali ke dunia lama. Reza mencondongkan tubuhnya ke depan. Tapi dunia lama itu butuh kamu lagi. Bayangkan berapa banyak orang lumpuh yang bisa kamu inspirasi. Kamu punya pengalaman pribadi yang bisa menyembuhkan orang, secara medis dan emosional. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Sebagian dari dirinya merasa tersentuh. Ia memang sering memikirkan bagaimana caranya membantu lebih banyak orang. Tapi bagian lain dari hatinya masih takut. Dunia kota, dunia ambisi dan kompetisi, dunia yang dulu menghancurkannya. Dani memperhatikan wajah istrinya. Ia tahu perasaan itu, antara keinginan untuk memberi arti dan ketakutan akan kehilangan ketenangan yang telah mereka perjuangkan. Akhirnya Nabila berkata, biarkan saya pikirkan dulu, Dok. Reza tersenyum puas. Baik. Saya akan menginap di penginapan dekat sini selama beberapa hari. Hubungi saya kapan saja. Setelah ia pergi, Nabila menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Dani duduk di sampingnya, diam cukup lama sebelum berkata, kamu terlihat bimbang. Nabila menghela napas. Aku hanya tidak tahu, dan aku ingin membantu orang seperti yang dia bilang, tapi aku takut dunia lama itu menarikku lagi. Dani menatapnya lembut. Kalau niatmu untuk menolong, Tuhan akan jaga langkahmu. Tapi jangan sampai niat baik itu membuatmu kehilangan kedamaian yang sudah kamu temukan. Nabila tersenyum lemah. Kau selalu bisa membuat segalanya terdengar sederhana. Karena hidup memang sederhana, hanya kita yang sering membuatnya rumit, jawab Dani tenang. Hari-hari berikutnya, Reza sering datang berkunjung. Ia membantu Dani dan Nabila mengatur kebun herbal, memberi saran medis modern, bahkan membantu mereka mendapatkan izin usaha resmi. Ia tampak tulus, tapi di mata Dani, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Kadang Reza terlalu sering menatap Nabila lama-lama, atau berbicara dengan nada yang terlalu akrab. Dani tidak menegurnya, tapi ia mulai menjaga jarak. Suatu sore, ketika Dani pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan, Reza datang sendiri. Ia membawa beberapa dokumen dan brosur tentang kliniknya di Jakarta. Nabila, kau benar-benar tak tertarik kembali? Tanyanya lagi. Nabila tersenyum sopan. Saya sudah bilang, Dok, hidup saya di sini. Reza menatapnya lama. Kau tahu, dulu aku merasa gagal karena tidak bisa menyembuhkanmu. Tapi sekarang melihatmu berjalan, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua. Kesempatan kedua? Ya, kesempatan untuk memperbaiki apa yang dulu tak bisa kulakukan. Termasuk, memperbaiki caraku kehilanganmu. Ucapan itu membuat Nabila menegang. Dokter, tolong jangan bicara seperti itu. Saya sudah menikah. Reza menghela napas. Aku tahu. Tapi jujur saja, aku menyesal membiarkanmu pergi dulu. Aku terlalu sibuk dengan karir, sampai aku tidak menyadari betapa berharganya kamu. Nabila berdiri, matanya tegas. Yang lalu biarlah lalu. Saya sudah menemukan hidup saya, dan saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di jalan ini. Reza menatapnya dengan kecewa. Baiklah. Tapi jika suatu hari kau ingin kembali, tawaran ini akan selalu terbuka. Saat Dani pulang, ia melihat mobil Reza baru saja pergi. Nabila tidak mengatakan apapun, hanya tampak gelisah. Dani tidak bertanya, tapi di hatinya, ada rasa perih yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa minggu berlalu. Kehadiran Reza sempat menimbulkan kegaduhan kecil di desa. Banyak warga mengira Nabila akan kembali ke kota. Dani tetap bersikap tenang, tapi malam-malamnya mulai diisi dengan pikiran yang tidak tenang. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras, Dani akhirnya berkata, Nabila, boleh aku jujur? Tentu. Aku takut kehilanganmu lagi. Nabila menatapnya lembut. Dan, aku tidak akan kemana-mana. Tapi kau tampak
bimbang. Aku tahu kau ingin menolong orang, tapi aku takut dunia lama itu memanggilmu lagi, dunia yang penuh gengsi dan ambisi. Aku tidak bisa bersaing dengan itu. Nabila menggenggam tangannya erat. Dani, dengarkan aku. Aku memilihmu bukan karena aku tidak punya pilihan lain. Aku memilihmu karena kamu membuatku merasa hidup. Aku tidak akan menukar kedamaian ini dengan apapun. Dani menatap matanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, hatinya kembali tenang. Ia tahu kata-kata Nabila bukan janji kosong, itu adalah kebenaran dari lubuk hati terdalam. Beberapa bulan kemudian, Karisa Herbal mendapat undangan khusus dari Kementerian Kesehatan di Jakarta. Mereka ingin memberi penghargaan kepada inovasi pengobatan tradisional. Nabila diminta hadir sebagai perwakilan. Ini waktumu, Bel, kata Dani dengan senyum lembut. Kau pantas mendapat pengakuan ini. Nabila ragu. Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku akan ikut. Kita pergi bersama. Dan begitulah, mereka berdua kembali ke Jakarta, kota yang dulu menjadi saksi luka sekaligus kebangkitan mereka. Saat mobil mereka melintasi jalanan ramai, Nabila terdiam lama. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku meninggalkan kota ini dalam kehancuran. Sekarang aku kembali dengan kedamaian. Dani menggenggam tangannya. Kamu tidak kembali sebagai orang yang sama. Kamu kembali sebagai seseorang yang sudah sembuh. Acara penghargaan itu berlangsung megah. Banyak wajah lama yang menatap Nabila dengan kagum dan heran. Di antara mereka, Reza berdiri di barisan depan, memberikan tepuk tangan paling keras. Ketika Nabila naik ke panggung untuk menerima penghargaan, lampu sorot menyorot wajahnya. Ia tersenyum, tapi dalam hatinya berdoa lirih. Terima kasih, Tuhan, karena luka yang dulu kau berikan ternyata bukan hukuman, tapi jalan pulang. Setelah acara usai, Reza menghampirinya. Selamat, Nabila. Aku bangga padamu. Terima kasih, dokter. Reza menatap Dani yang berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan suara pelan, kamu beruntung, dan jagalah dia baik-baik. Dani tersenyum. Saya tidak akan melepaskannya lagi. Reza menatap Nabila sekali lagi, kali ini dengan ketulusan yang berbeda. Aku harap kamu benar-benar bahagia, Nabila. Nabila mengangguk. Aku sudah, Dok, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Malam itu, mereka kembali ke desa dengan hati penuh syukur. Di perjalanan pulang, Nabila bersandar di bahu Dani dan berbisik, ternyata masa lalu tidak datang untuk menghancurkan kita, dan ia datang untuk memastikan bahwa kita benar-benar sembuh. Dani mengangguk pelan. Dan mungkin, untuk mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak akan pernah kalah, bahkan oleh bayangan masa lalu. Mobil mereka melaju menembus malam, meninggalkan cahaya kota di belakang, menuju desa tempat cinta mereka berakar. Di langit, bintang-bintang berkelip lembut, seolah ikut tersenyum pada dua hati yang telah belajar arti paling dalam dari luka. Bahwa kadang, masa lalu hanya datang untuk memastikan kita siap melangkah tanpa ragu. Hujan turun lembut di malam itu, membasahi halaman kecil rumah mereka di desa. Bau tanah basah bercampur aroma daun mint dari kebun belakang. Di ruang tamu yang hangat, Nabila duduk di kursi rotan sambil menatap jendela. Di luar, Dani sedang menutup jemuran yang belum sempat diangkat. Masuklah, Dan. Kau bisa kedinginan, ucap Nabila lembut. Dani tersenyum sambil mengibaskan air hujan dari rambutnya. Aku sudah biasa dengan hujan, Bel. Tapi kamu kelihatan sedih hari ini. Nabila menarik napas panjang. Bukan sedih. Aku hanya berpikir, betapa banyak hal yang sudah kita lalui. Kadang aku masih tak percaya aku bisa duduk di sini, bersamamu, tanpa kursi roda, tanpa rasa takut. Dani duduk di sampingnya, menggenggam tangannya hangat. Tuhan memberi luka agar kita belajar berhenti berlari. Kadang baru setelah kita jatuh, kita tahu siapa yang tetap mau menolong kita berdiri. Nabila tersenyum tipis. Dan ternyata orang itu kamu. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang berbicara di antara mereka. Sudah hampir 3 tahun sejak Nabila benar-benar meninggalkan dunia korporatnya. Kini hidup mereka jauh lebih sederhana, tapi juga jauh lebih bermakna. Karisa Herbal menjadi usaha sosial yang membantu banyak warga desa.
Mereka membuka pelatihan untuk ibu-ibu, membagikan ramuan gratis untuk lansia, bahkan menampung anak-anak yatim belajar meracik jamu. Setiap kali Nabila melihat senyum orang-orang itu, ia teringat dirinya yang dulu, Nabila yang hanya tahu ambisi, gengsi, dan kemenangan. Dan setiap kali ia menatap Dani, ia tahu, inilah kemenangan sejatinya. Namun Tuhan, dengan caranya yang lembut, ingin memberikan satu ujian terakhir. Suatu pagi, ketika Nabila sedang memeriksa kebun, tubuhnya tiba-tiba melemah. Pandangannya berkunang, dan ia hampir jatuh jika Dani tidak cepat memapahnya. Wajah Dani langsung panik. "Bel, kamu kenapa?" "Aku pusing." Dan suaranya lemah, nyaris berbisik. Dani segera membawanya ke klinik desa. Setelah pemeriksaan, dokter berkata lembut, "Ini bukan penyakit serius, tapi Ibu Nabila terlalu lelah. Tekanan darahnya turun karena kelelahan dan kurang istirahat." Namun malamnya, Nabila demam tinggi. Dani berjaga tanpa tidur, mengganti kompres di dahinya sambil menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Dani," Nabila membuka mata perlahan. Suaranya bergetar. "Kalau aku tidak bangun besok." "Jangan bicara begitu." Dani menatapnya tegas, tapi matanya berkaca. "Kamu akan sembuh." Nabila tersenyum lemah. "Dulu aku hampir mati dalam kesombongan. Sekarang kalaupun aku pergi dalam cinta. Kau tahu betapa bahagianya aku menemukanmu." "Cukup, Bel. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kalau aku tidak bisa berjalan lagi, kamu masih mau bersamaku?" tanyanya pelan. Dani menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. "Aku menikah dengan hatimu, bukan dengan kakimu. Kalau kamu tak bisa berjalan, aku yang akan menggendongmu. Kalau kamu tak bisa berdiri, aku yang akan jadi sandaranmu." Air mata Nabila jatuh. Ia menatap wajah lelaki yang selama ini menjadi penyembuh luka terdalamnya, bukan dengan obat, tapi dengan kasih tanpa batas. "Kau tahu, Dan, mungkin aku dulu tidak benar-benar sembuh karena obatmu, tapi karena cintamu." Dani tersenyum. Kalau cinta bisa menyembuhkan, mungkin karena cinta itu datang dari Tuhan. Beberapa hari kemudian, kondisi Nabila membaik. Tapi kejadian itu membuatnya banyak merenung. Ia mulai menulis kisah hidupnya, dari masa kejatuhan sampai penemuan makna baru. Ia menulis dengan jujur, tentang dosa kesombongannya, tentang cinta yang ia tolak, dan tentang keajaiban yang datang dari ketulusan seorang lelaki miskin bernama Dani. Buku itu ia beri judul, Langkah Kedua. Karena baginya, berjalan kembali bukan hanya tentang kaki, tapi tentang hati yang mau melangkah lagi setelah hancur. Buku itu diterbitkan secara sederhana, tapi tak disangka menjadi inspirasi besar. Banyak orang menulis surat padanya, pasien lumpuh, istri-istri yang kehilangan harapan, bahkan orang kaya yang merasa hampa di tengah kemewahan. Semua tersentuh oleh satu hal, ketulusan. Nabila tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin orang lain tahu bahwa kesembuhan sejati bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang mau menerima cinta. Suatu sore, beberapa bulan setelah bukunya terbit, Dani dan Nabila duduk di tepi sawah, memandang matahari yang mulai turun di balik bukit. "Dani," kata Nabila pelan, "kau tahu apa yang paling aku syukuri di dunia ini?" Dani tersenyum. "Aku harap jawabannya aku." "Benar," jawabnya sambil tertawa kecil, "tapi bukan cuma karena kamu menyembuhkanku. Aku bersyukur karena kamu mengajariku cara mencintai dengan benar. Dulu aku mencintai dengan syarat. Harus sempurna, harus seimbang, harus pantas. Tapi kamu mencintaiku tanpa menuntut apapun." Dani menatapnya penuh kasih. "Cinta yang menuntut syarat bukan cinta, Bel. Itu transaksi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tak pernah menyesal mencintai perempuan yang dulu menghina ramuanku." Nabila tertawa pelan, air matanya menetes di ujung senyum. "Aku ingat. Waktu itu aku bilang, kalau aku bisa berjalan lagi karena ramuanmu, aku rela jadi istrimu." Dan ternyata janji itu benar-benar terjadi, balas Dani sambil menatap matahari senja yang memerah. "Mungkin Tuhan memang mendengar ucapanmu, Bel. Karena janji dari hati, meski diucap sambil mengejek, tetap punya jalan untuk diwujudkan." Nabila bersandar di bahunya.
Lalu apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kita lanjutkan hidup. Menanam, membantu orang, mencintai. Itu saja cukup. Senja itu mereka duduk lama dalam diam, hanya mendengarkan suara jangkrik dan desir angin yang berhembus di antara padi. Waktu seakan berhenti di momen itu, seolah seluruh alam ikut menyaksikan kedamaian dua hati yang dulu saling asing, kini bersatu dalam ketulusan. Beberapa tahun kemudian, Karisa Herbal tumbuh menjadi lembaga besar yang menampung banyak tenaga muda. Mereka membangun klinik kecil gratis untuk warga miskin, menggabungkan pengobatan tradisional dan modern. Reza, yang kini menjadi rekan mereka, sering datang membantu. Masa lalu yang dulu sempat menimbulkan luka kini telah berubah menjadi persahabatan yang tulus. Suatu hari, di depan pintu klinik mereka, terpampang tulisan. Langkah kedua, tempat di mana luka belajar sembuh. Di bawahnya, terdapat kalimat kecil yang ditulis oleh Nabila sendiri. Kesembuhan sejati bukan saat tubuhmu bisa berjalan, tapi saat hatimu mau melangkah lagi. Orang-orang yang membaca tulisan itu sering berhenti sejenak, lalu tersenyum. Mereka tak tahu betapa kalimat itu lahir dari air mata, kejatuhan, dan cinta yang luar biasa sederhana tapi begitu dalam. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak, Dani menatap Nabila yang sedang menulis di buku catatannya. "Masih menulis?" tanyanya lembut. Nabila menoleh dan tersenyum. "Aku hanya menulis satu hal terakhir." "Apa itu?" Ia menatap wajah suaminya lama-lama, lalu berkata, "Kalimat penutup untuk buku keduaku." "Dan apa isinya?" Nabila menulis pelan di halaman terakhir. "Cinta tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari dua hati yang saling menyembuhkan luka. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi ketika aku menemukan Dani, aku menemukan Tuhan dalam bentuk cinta yang sederhana." Ia menutup bukunya, lalu menatap Dani. "Selesai." Dani mendekat, mencium keningnya lembut. "Terima kasih sudah memilihku, Bel." Nabila tersenyum dan menjawab pelan, "Tidak. Aku yang berterima kasih, karena kamu membuatku bisa berjalan lagi, bukan dengan kaki, tapi dengan hati." Mereka berdua saling menatap, lalu tertawa kecil di antara keheningan malam. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membawa aroma tanah yang menenangkan. Di langit, petir kecil menyambar jauh di ujung, tapi hati mereka tetap hangat. Karena mereka tahu, badai sebesar apapun kini tak akan mampu menggoyahkan langkah dua jiwa yang telah belajar berjalan bersama. Dan disitulah kisah mereka berakhir. Bukan di istana megah, bukan di rumah sakit, tapi di sebuah rumah kayu sederhana, di mana cinta menjadi doa yang menyembuhkan segalanya. Kesembuhan bukanlah tentang tubuh yang kembali kuat, melainkan tentang hati yang mau menerima, memaafkan, dan mencintai tanpa syarat. Ketika cinta datang dengan ketulusan, keajaiban bukan lagi mustahil. Karena di setiap luka, Tuhan menitipkan jalan pulang menuju cinta yang sejati.